Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 16, ayat 10-18, yang berbunyi demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah, dan kepada mamon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Hukum Taurat dan kitab para nabi, berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap, daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudaraku, pada abad ke-9, ada seorang raja yang memerintah di Inggris, bernama Raja Alfred. Dia adalah salah satu raja yang paling hebat, yang pernah dimiliki oleh Inggris. Di zaman pemerintahannya, Inggris diserang oleh Denmark pada waktu itu. Setelah melewati sebuah perjuangan yang panjang, tentara Inggris terpecah belah, dan tercerai-berai. Mereka masing-masing lari, dan menyelamatkan dirinya, termasuk Raja Alfred. Di tengah-tengah pelariannya di hutan rawa, Raja Alfred menyamar sebagai seorang gembala. Setelah melewati hutan rawa itu, Raja Alfred akhirnya tiba di sebuah gubuk seorang pemotong kayu. Dalam keadaan lelah dan lapar, ia memohon kepada istri pemotong kayu itu, agar bersedia untuk memberinya makan. Istri pemotong kayu itu tidak mengenal siapa yang sedang dihadapinya. Ia berkata kepada Raja Alfred, aku akan memberimu makan malam, jika kamu mau menjaga kue yang sedang aku bakar ini. Perhatikan baik-baik, jangan sampai hangus, perintah istri pemotong kayu itu, kepada Raja Alfred. Raja Alfred pun berusaha memperhatikan kue itu, tetapi pikirannya lebih dikuasai oleh bagaimana cara mempersatukan tentara-tentaranya. Ia melupakan kue yang sedang dibakar itu, sampai istri pemotong kayu itu pulang, dan mendapati gubuknya sudah penuh dengan asap, dan kuenya hangus terbakar.
Istri pemotong kayu itu sangat marah, dan memaki-maki Raja Alfred. Pada saat ia memaki Raja Alfred, suaminya pun pulang, dan langsung mengenali, bahwa yang sedang dimaki-maki oleh istrinya itu, adalah raja mereka. Ketika istri pemotong kayu itu tahu, bahwa yang dia maki-maki itu adalah raja mereka, maka tersungkurlah dia, dan memohon ampun kepada Raja Alfred, atas perlakuannya yang kasar itu. Raja Alfred yang bijaksana itu, menyuruh istri pemotong kayu berdiri, dan berkata kepadanya, "Ibu, Anda benar, jika ibu memaki saya, karena saya patut untuk mendapatkan makian Anda. Saya sudah bersedia memenuhi permintaan Anda, untuk menjaga kue itu, tetapi saya lalai dan membiarkannya, hingga kue itu hangus terbakar. Hari ini saya belajar, bahwa setiap orang yang menerima tugas, apakah itu tugas besar atau tugas kecil, harus melakukannya dengan baik. Saya gagal kali ini, tetapi itu tidak akan terulang lagi." Setelah peristiwa itu, selang beberapa waktu, tidak lama kemudian, Raja Alfred berhasil mengumpulkan tentara-tentaranya kembali, dan berhasil mengusir keluar orang-orang Denmark dari wilayah negara Inggris. Lewat kisah ini, ada pelajaran yang begitu berarti, dan bermanfaat bagi kita, yaitu kita perlu setia pada perkara-perkara kecil. Raja Alfred mengakui hal itu. Dia telah gagal memperhatikan tugas kecil, untuk menjaga kue, dan ia juga mengatakan, bahwa kesalahan itu tidak akan pernah terulang lagi. Apakah saat ini, saudara sedang ditugaskan untuk melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan kecil, yang sepertinya tidak sesuai untuk saudara? Lakukanlah dengan setia, karena Tuhan Yesus juga mengatakan, dan mengajarkan hal yang sama. Firman Tuhan mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia akan setia juga pada perkara-perkara besar." Untuk mendapatkan kepercayaan melakukan perkara-perkara besar, saudara terlebih dahulu harus setia pada perkara-perkara kecil. Setia dalam tugas kecil menyiapkan kita untuk menyongsong tugas yang lebih besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.